Assalamualaikum kakak, yang hari ini adiknya sedang tidak mau sekolah ya. Nah, jangan risau berkepanjangan. Kita harus siap untuk mencari solusi dari keadaan ini. Nah, yang pertama kak, berdasarkan pengalaman kami secara psikologis, mengapa si anak atau adik kecil kita tidak mau bersekolah? Biasanya paling utama dan paling banyak faktor yang mempengaruhi adalah bully. Nah, bully ini memang akan sangat menyeramkan, baik dilakukan oleh teman-temannya, baik perangkat sekolah mungkin secara tidak sengaja. Nah, ini yang harus coba ditelusuri. Nah, satu-satunya polanya adalah mengajak si adik kecil bicara dari hati ke hati. Jika memang ternyata dengan bicara dari hati ke hati itu tidak ada, terus kita harus bertingkat nih mencari kiraan kondisi lain. Berdasarkan pengalaman kami, yang kedua adalah insecure. Iya, barang-barangnya adik tidak lebih up to date dari teman-temannya. Nah, kondisi ini membuat anak-anak kita jadinya gak nyaman berada di lingkungan sekolah tersebut. Ini perlu ditelusuri. Jika memang memungkinkan untuk, atau memang itu benar dan memungkinkan untuk membeli, silahkan kita janjikan. Kalau memang belum memungkinkan, gunakan logika berpikir yang cukup bijaksana terhadapnya. Yang ketiga, faktor yang membuat anak juga segan ke sekolah, biasanya karena dia sendiri yang melakukan kesalahan. Jadi ia takut kena hukuman, atau malu, atau benar-benar ngerasa sudah habis rasa percaya dirinya karena kesalahan tersebut. Nah, ini yang paling agak berat. Mau nggak mau, kita harus punya waktu yang cukup agak panjang untuk bertanya dan meyakinkan rasa percaya dirinya. Atau kalau perlu mendampinginya kembali dalam beberapa waktu bersama di sekolah. Nah, jika 3 penyebab ini tidak ada, dan bukan merupakan masalah, apalagi ya yang akan menjadi faktor pendukung kenapa anak enggan bersekolah atau malas bersekolah? Biasanya karena faktor internal di rumah. Di rumah? Ya, rumah memberi zona nyaman yang lebih besar daripada ketika ia di sekolah. Memang tentu semua rumah pasti akan lebih menyamankan dibanding tempat baru yang ia kenal. Namun, perlu kita memberi penjelasan-penjelasan dan hal-hal filosofis mendasar motivasi yang kuat mengapa ia harus sekolah. Nah, biasanya juga faktor yang paling utama karena gadget. Nah, coba dicek kembali di rumah apakah memang sudah punya time management yang baik atas penggunaan gadget. Jika ternyata di rumah diberi kesempatan gadget yang bebas, di sekolah sama sekali atau bahkan dibatasi untuk akses, ini adalah sebuah pilihan atau penyebab yang membuat adik memilih berada untuk di rumah dibanding ke sekolah. Selanjutnya, dari faktor internal di rumah yang mendukung ketika anak malas sekolah adalah makanan. Ya, di rumah banyak ketersediaan makanan dan lebih bebas mau memakannya kapanpun gitu ya. Sementara di sekolah karena ada mekanisme pembelajaran, ada waktu-waktu tertentu yang ia menjadi sangat terbatas menggunakan atau mengunyah makanannya. Untuk itu perlu disiasati kalau misalnya betul ini yang menjadi faktor pendukung. Perlu disiasati apakah misalnya sebelum pergi sekolah adik kita beri sebuah pola konsumsi yang lebih berat, atau diberi kesempatan kepada kepada adik di sekolah untuk bisa menggunakan sajian atau makanan yang memang membantu untuk dapat jam istirahatnya atau jam di mana ia bebas untuk mengkonsumsi. Bisa jadi cemilan kecil, bisa jadi permen susu dan yang lain-lain. Ini harus ditelusuri. Nah, jika semua faktor ini tidak ada sama sekali, bahwa sesudah bicara hati ke hati juga tidak ditemukan, atau bahkan kita pun sudah berjuang ke sekolah kira-kira mencari peluang penyebab dari teman, informasi teman, ataupun guru dan perangkat-perangkat sekolahnya yang lain juga tidak ketemu, mau nggak mau
mekanisme terakhir yang kami sarankan adalah tes Tiffin. Ya, dengan tes Tiffin kita akan paham apa yang menjadi faktor kebutuhan genetik si anak sehingga tidak mau bersekolah. Betul, secara genetik ada anak yang membutuhkan sekolah dengan ruang outdoor yang besar, yang nyaman, di mana ia bisa bereksplorasi sebebas mungkin. Nah, sementara kemungkinan sekolahnya tidak demikian. Lalu, ada juga anak yang bahkan ngerasa terlalu jauh jarak dari rumah ke sekolah. Maka, letih di jalan melakukan perjalanan ini karena mekanisme terakhir yang kami sarankan adalah tes Tiffin. Ya, dengan tes Tiffin kita akan paham apa yang menjadi faktor kebutuhan genetik si anak sehingga tidak mau bersekolah. Betul, secara genetik ada anak yang membutuhkan sekolah dengan ruang outdoor yang besar, yang nyaman, di mana ia bisa bereksplorasi sebebas mungkin. Nah, sementara kemungkinan sekolahnya tidak demikian. Lalu, ada juga anak yang bahkan ngerasa terlalu jauh jarak dari rumah ke sekolah. Maka, letih di jalan melakukan perjalanan ini karena genetiknya memang mendukung untuk tidak secara fisik kuat melakukan perjalanan panjang dan mungkin juga bermacet-macet di jalan itu menambah faktor stres dan akhirnya malas ke sekolah. Nah, yang berikutnya juga kalau kita paham ada anak yang butuh sangat eksplorasi dan eksperimen yang banyak. Bisa saja sekolahnya monoton, seperti yang tadi kita bicarakan ya. Sementara ia sangat senang proses pembelajaran dengan ekspresif dan bereksplorasi. Misalnya masuk ke lab, melakukan eksperimen-eksperimen tertentu. Nah, ini yang benar-benar kalau sudah memang ternyata tes Tiffin hasil genetiknya termasuk anak yang demikian, mau nggak mau memang kita harus mencari partner baru atau sekolah baru gitu ya. Yang berikutnya ada anak yang mungkin bisa saja tipe sekolahnya cukup menekan, sementara si adik butuh sangat untuk diayomi, untuk disayang-sayang, untuk ditanya, untuk selalu diberi kesempatan bertanya gitu. Nah, anak yang demikian sangat memang haus perhatian. Maka jika memang ternyata gurunya belum mampu menyentuh hatinya, memberi perhatian yang lebih, tentu dia juga tidak nyaman ke sekolah. Nah, yang terakhir juga ada kemungkinan sekolah atau kelas terlalu hiruk-pikuk sehingga membuatnya tidak nyaman. Nah, ini adalah beberapa faktor yang menjadi konsepsi genetik yang harus dipenuhi anak-anak atau kita pun sebenarnya sebagai orang dewasa. Nah, jika memang hal ini bisa kita ketahui, tentu akhirnya sangat memudahkan. Silakan kakak, semoga hal ini bermanfaat. Boleh dilihat dari konsep psikologi melalui dialog. Bisa kita ketahui, tentu akhirnya sangat memudahkan. Silakan kakak, semoga hal ini bermanfaat. Boleh dilihat dari konsep psikologi melalui dialog secara hati ke hati pada anak atau eksplorasi ke sekolah maupun tes Tiffin. Semoga membantu ya kak. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.